kita sekalian sekarang berkumpul bertemu di tempat ini dalam rangka membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkat bacaan sholawat ini tempat yang ditempati mendapat barokah. Kita yang membaca juga mendapat barokah. Saya sendiri pribadi mendapat pengalaman bagus dari sholawat ini. Yang pertama tahun 56. Pada waktu itu saya masih menjadi murid SLTA di Yogyakarta. Satu ketika saya habis berkelahi dengan jin, kalah di sebuah masjid di Masjid Gandean itu. Karena kalah itu 3 hari ini ingin makan terus tapi tidak bisa buang air. Akhirnya hari yang keempat itu saya sudah panas sekali. Saya pesan pada adik saya, nanti kalau saya mati, jangan dibawa pulang ke Jepara. Supaya saya dikubur di Jogja sini saja, sebab saya datang ke Jogja niat saya mondok. Kalau dibawa pulang nanti hilang syahid saya. Waktu itu adik saya mengatakan, Mas, mari kita pergi Pak Kiai itu yang biasanya Mas ngaji hari Ahad. Saya baru diajak terus, saya ikut. Diajak Pak Becak, naik becak. Sampai di rumah Kiai itu sudah jam 1 malam. Lawang pintunya masih terbuka. Tapi Kiai sudah, biasanya kalau lewat jam 10, beliau sudah hanya khusus pada Allah saja, tidak melayani tamu. Saya pun tertidur di rumah Kiai itu. Baru jam 3 malam saya terbangun, terasa mau buang air di rumah Pak Kiai itu. Setelah itu puas saya. Pagi hari jam 7 baru ketemu sama Pak Kiai. Badan saya panas sekali. Pak Kiai, saya mengatakan, Pak Kiai, saya sakit. Pak Kiai itu hanya tersenyum. Tersenyum itu seketika itu panas badan saya hilang. Heran saya. Lalu Pak Kiai itu bilang, Mas, sampan itu gendeng Mas. Kok gendeng Yai? Iya wong bukan penyakitnya dokter, sampan bawa ke dokter. Ya bang, saya sampean habis. Pokoknya sekarang kalau saya ingin sampean sehat, selama 3 bulan sampean tidak boleh pegang kitab apa saja. Jangankan baca, pegang saja tidak boleh. Nah, pada waktu itu, kurang 2 bulan saya mesti harus ujian akhir. Yai, saya 2 bulan lagi mau ujian akhir, bagaimana boleh pegang buku? Pak Kiai marah-marah. Yang bikin kamu lulus itu gurumu, apa bapakmu, apa mbahmu? Ya pada hakikatnya Allah ya, lah ya gitu. Lalu syariatnya bagaimana Pak Kiai saya? Nah, kamu harus baca tiap malam hari banyak selawat yang banyak. Banyak itu berapa ya? Ya paling sedikit 1000. Ya habis baca 1000, ya Allah berkat selawat 1000 yang saya baca, saya minta lulus ujian dengan nilai bagus. Sudah saya tidak berani pegang kitab karena ingin sehat betul. Paman saya waktu itu sekarang masih hidup. Orangnya yang satu jadi supervisor di rumah sakit
Dokter Karyadi, Dokter Hamidu namanya. Yang satu Dokter Zainuri di Kudus. Juga jenderal, juga kiai, juga apal Quran. Itu yang marah-marah. Bagaimana kamu dari Jepara ke sini enggak belajar itu? Saya diem sudah, enggak berani komentar. Pokoknya saya dilarang kiai, saya nganut. Setelah habis ujian, yang ujian bahasa Jerman itu bukunya diganti baru oleh gurunya. Waduh, ya apa ini? Enggak berada pegang itu taat pada kiai ini. Itu pengalaman saya tentang selawat ini. Sehingga setelah habis ujian saya dipanggil oleh guru pengajar bahasa Jerman itu. Kamu Her. Berapa nilai Pak saya Pak? 3. Iya Pak. Kapan Pak? Seminggu lagi. Iya Pak. Tapi tidak saya datangi. Wong waktunya belum habis. Janji sama oleh kiai tadi itu. Setelah selesai janji dari kiai itu saya datang ke rumah bapak yang mengajar bahasa Jerman. Pak, saya minta ujian Pak. Ujian apa? Ya ujian bahasa Jerman Pak. Dilihat. Lah kamu bodoh Pak. Lu kenapa Pak? Nilai 8 kok minta ujian Her lagi itu mau minta nilai berapa? Lu, ya sudah Pak, barangkali bisa nilai 10 ya gitu. Jadi angka 3 itu karena selawat Nabi dadi mingkem dadi angka 8. Sudah sejak itu selawat tidak pernah saya tinggalkan.